Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua mau buat video tentang motor yang gua dudukin saat ini. Nggak deng, gua kali ini mau buat video komparasi tentang Kawasaki versi 6,5 dan Kawasaki versi 1000. Yap, jadi gua kebetulan dapat unit pinjaman dari Toko Moge Indonesia. Nah, mereka baru aja kedatangan motor ini, jadi gua langsung request dan mereka bilang, ya udah silakan buat aja videonya. Nah, langsung aja kita bahas kedua motor ini. Ya, jadi di video kali ini gua mau buat video komparasi tentang versi 1000 yang ada di depan gue ini sama versi 6,5 punya gua. Dan kebetulan versi 1000 ini dia tahunnya 2022 dan warnanya hijau ya. Tapi di 2024 mereka udah ngeluarin yang versi terbarunya lagi. Tapi yang ngebedain cuma liverynya aja. Sama sih versi 6,5 juga, dia tuh lebih ada dekal hitamnya gitu. Sebenarnya selera, ada orang yang suka yang warna hijau seperti ini, ada juga yang suka yang warna hitam. Oke, langsung aja ya kita lihat nih bagian eksteriornya sama kedua versi sini. Menurut gua mereka udah ngebuat kayak DNA barunya. Jadi kalau 6,5 sama 1000 itu kelihatannya sama aja. Cuman yang ngebedain adalah dimensi bodinya. Di versi 1000 ini lebih apa ya, lebih gemuk lah. Dan sedangkan di versi 6,5 tuh kayak lebih ramping atau lebih maskulin bisa dibilang ya. Tapi ya ibarat kata kalau orang berotot ya ini ototnya kering, tapi ini ototnya basah kalau di versi 1000 gitu. Terus untuk bagian lampunya ya ini siluetnya sama, dia tapi lebih kayak apa ya, ketumpulan gitu. Tapi kalau di versi gue tuh lebih ketajam bodinya. Lampunya sama-sama LED, mau lampu jauh, lampu dekat. Terus sama lampu sennya juga ini bentuknya sama persis guys. Ya, kalau punya gue ini kan versi 6,5 tahun 2020 ya. Waktu itu gue beli. Dan ini 2022. Ya, selisih umurnya ya 2 tahun lah. Terus kita lihat bagian kaki-kakinya. Jadi kita sekarang ngebahas bagian kaki-kakinya dulu ya. Nah, ini motor versi 1000 sama versi 6,5 ini sama-sama suspensinya sudah menggunakan upside down. Terus sama-sama dual disc untuk bagian depan dan velgnya juga sama-sama sporty. Terus untuk bannya ini dia udah pakai ban Bridgestone. Ini apa ya? Badlex ya. Badlex Sport Touring. Nah ini mungkin masih bawaan standarnya. Tapi kalau di versi 6,5 tuh waktu itu bawaannya masih Dunlop Sport Max. Ya itu menurut gue ban yang sangat cepat habisnya ya. Jadi ini tapi udah gue ganti di versi 6,5 gue udah pakai Michelin Anaki. Jadi dia dual purpose gitu, sama sesuai sama peruntukannya. Ya kadang gue lewatin jalan yang konturnya yang nggak rata atau jalan aspal juga masih bisa ya karena dual purpose. Terus kita lanjut lagi. Yang membedakan adalah di versi 1000 sama 6,5. Kalau di versi 1000 tuh dia ada tulisan Kawasaki versi 1000-nya di bagian fairing kiri dan kanannya. Jadi ini tulisan Kawasaki-nya tuh nonjol, sedangkan di Kawasaki versi 6,5 itu cuman dekal biasa aja. Ya gitu sih ya perbedaannya. Terus dia ada tulisan 1000-nya gitu. Ya, kalau fairing sih kayak gitu ya. Sama dia yang ngebedain lagi adalah pasti mesinnya. Ya, mesinnya ini 4 silinder 1043 cc. Ya, tenaga sama powernya segini. Terus sama versi 6,5, 6,5 mesinnya tuh nggak ada perubahan. Jadi dari IR6N, IR6F, terus versi yang dulu-dulu, ini mesinnya masih sama aja guys. Ya mungkin ada pembaruan sedikit-sedikit aja kali ya. Terus kita membicarakan masalah windshieldnya. Kalau di versi gua, windshieldnya tuh bisa kita adjust dengan cara pencet tombol yang ada di bawah speedometernya. Jadi gampang ya naik turunnya. Tapi kalau di versi 1000, kita harus ngendorin kedua baut yang ada di kiri dan kanan ini. Jadi menurut gue lumayan ribet juga ya. Kita harus berhenti dulu, terus kita kendorin baru kita atur mau seberapa tinggi si windshieldnya ini. Ya, jadi begitu. Kita lanjut lagi untuk ngebahas di bagian belakangnya. Nah di versi 1000 ini dia udah mendapatkan kayak bracket untuk pasang top boxnya gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia tuh kalau kayak versi 2,5 tuh kan dia ada yang versi X 2,5 ya atau versi yang tourer. Nah, tapi di versi 1000 ini cuman yang model ini aja yang masuk. Ya ibarat kata ya lu beli mobil tapi yang tipenya tertinggi gitu. Nah tapi ini enggak.
Tapi di sini kita kita dikasih tambahan gitu, semacam buat naruh box. Jadi kita udah nggak perlu nambah-nambah bracket lagi. Mungkin ya tambah lah sedikit di sini. Terus untuk lampu belakang, tapi ini gue kurang begitu suka sih ya. Gue lebih suka sama versi 6,5, kayak lebih elegan aja gitu. Apalagi dia ditambah smoke kalau yang versi 6,5. Tapi kalau versi 1000, ya inilah kayak gini bentuknya. Ya emang sih untuk membedakan aja. Terus lanjut lagi, kalau di versi 6,5 tuh di bagian belakangnya tuh kita masih belum dapat hager. Tapi di versi 1000 ini udah ada hagernya loh. Cakep sih, biar kotornya tuh nggak sampai ke dalam mesinnya sana. Terus yang membedakan lagi adalah di versi 6,5 ini, di versi 1000 ini, kita sudah mendapatkan standar 2 guys. Emang udah bawaan dari standarnya. Jadi menurut gua, walaupun motor ini bobotnya 250 kilo lebih, coba ini kita turunin, kita standar 2. Menurut gua ini ringan banget loh. Nah, nggak seberat itu. Serius deh. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita membicarakan tentang exhaustnya. Ya, berhubung motor ini masih full standar tinting, belum ada yang diganti, belum ada yang ditambah juga. Knalpotnya modelannya udah seperti ini. Dia lebih gede, beda ya sama versi 6,5. Dia underbelly gitu. Selera sih, tapi gue lebih suka prefer yang keluar gitu knalpotnya, biar lebih berisi aja. Tapi ini dia gede banget sih ini. Nah, tadi udah sempat gue coba nyalain. Suaranya tuh bener-bener ngebas banget ya karena dia 1000 cc. Untuk suspensi, di versi 6,5 sama 1000, ini sama-sama bisa di-adjust nih. Mau soft atau mau hard, ya sama-sama bisa. Tapi sayangnya kenapa ya di versi 1000 tuh nggak dibuat elektrik aja gitu suspensinya. Biar lebih kelihatan kalau ini 1000. Lanjut lagi, kita ke bagian tangkinya. Tangkinya sama-sama 21 liter ya, karena motor ini motor adventure. Jadi kita membutuhkan tangki bahan bakar yang besar karena untuk keperluan touring, jadi nggak perlu sering-sering ngisi bahan bakar. Untuk joknya ini sama-sama tandem ya, cuman dia kalau di versi 1000 menurut gua joknya ini lumayan keras dibandingkan sama yang 6,5. Panas banget lagi. Nah, kalau 6,5 itu menurut gua lebih lebih empuk dibandingkan sama yang 1000 nih. Gue juga nggak tahu kenapa. Ya itulah perbedaannya ya. Udah, tangki udah, jok udah. Sekarang kita ngebahas di bagian speedometernya. Nah, oke, sekarang kita akan ngebahas speedometernya Kawasaki versi 1000 sama Kawasaki versi 6,5. Nah, di versi 1000 ini dia udah analog dan ada digitalnya juga. Kalau dilihat-lihat, ini persis banget sama Kawasaki Ninja H2. Ya. Terus lumayan lengkap juga ya. Jadi coba kita hidupin. Nah, dia warnanya black gini ya. Sumpah sih keren. Nah, kita lihat nih, ada indikator gear, terus ada jam, terus ini total odometer baru berjalan di 778 km, terus trip A, trip B, ini ada konsumsi bahan bakar, ada range-nya juga, panas mesin, sama panas udara. Nah, ini balik lagi. Terus, motor ini juga dia ada 2 riding mode. Kalau misalkan kalian bisa lihat di pojok kanan atas, nah ini powernya nih, posisinya lagi F. Dan dia ada yang L-nya juga, L itu low ya. Jadi tergantung kalian butuhnya mana. Untuk ergonomis kalian bisa pakai yang L, atau mau yang pakai maksimal, kalian bisa ganti ke yang F. Terus untuk KTRC dia ada 4 level, ada 1, 2, 3, 4, sama bisa dimatikan juga. Jadi motor itu kalau udah dimatiin KTRC-nya, lebih maksimal lagi. Nanti kita akan coba pada saat perjalanan seperti apa. Terus untuk pencet-pencetan di motor ini lumayan banyak juga ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat di sini ada power, KTRC, terus di sini juga ada cruise control. Menurut gue fitur yang nggak terlalu berguna banget di Indonesia. Terus lampu hazard di sini, ada lampu sen, klakson, sama di sebelah kanan ini start stop buttonnya udah ngikutin kayak Kawasaki pengeluaran terbaru saat ini. Terus sama yang ngebedain lagi adalah di speedometernya ini, bukan speedometer sih, maksudnya di dashboardnya ini dia ada power outlet guys. Nah, di versi 6,5 itu nggak ada. Sebenarnya dia ada, tapi yang versi 6,5 yang tourernya. Jadi kita harus kayak nambah gitu. Ya, menurut gua duit lagi. Kenapa nggak ditambahin aja gitu loh? Karena motor touring kan harusnya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya perbandingan komparasi antara versi 1000 dan versi 6,5. Sekarang waktunya kita akan coba bawa jalan motor ini seperti apa rasa berkendaranya. Let's go!
Sekarang langsung aja kita cobain rasanya berkendara pakai Kawasaki versi 1000 ya. Berhubung yang tahun 2022 ini masih belum pernah gue cobain, jadi let's go kita cobain. Yoi, motor ini bobotnya 251 kg, tapi untuk ngebanguninnya sih gampang ya. Kita hidupin speedometernya. Nih gue suka sih speedometernya, kayak semi-semi kayak H2 gitu ya. Tapi emang kayaknya mirip sih emang sama H2. Oke, start stop buttonnya udah kayak Kawasaki zaman sekarang ya. Dia udah gabung gitu. Kita hidupin aja. Ya, suaranya masih standar karena motor ini full standar ting-ting, nggak ada yang diganti. Oke, kita jalan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, feel-nya sih ya sama sih ya kayak bawa versi 6,5, cuman yang beda tuh adalah tarikan dari motor ini ya, karena dia 4 silinder 1000 cc ya, pastinya beda lah sama yang 6,5 ya. Tapi ini gila sih, powerful banget. Nah, apalagi kalau motor ini KTRC nya kalau sudah dimatiin itu lebih beringas lagi. Bahkan kapan hari itu pas gua ngambil motor ini malam itu gue cobain KTRC, gue matiin terus gue bejek gasnya, motor ini ngangkat cuy, terbang motor ini. Nah, terus untuk bantingan suspensi ya, ini karena jalanan di cor-coran lumayan nggak berasa, alias nyaman ya. Mengingat kembali motor ini adalah motor adventure, bukan adventure sih, apa ya, bisa dibilang ya cruiser ya. Kalau adventure itu kan motornya tuh bisa diajak mengarah ke off-road ya, tapi kalau motor ini tuh lebih ke arah jalan tol atau ya jalanan biasa lah, highway gitu kan. Tapi yang gue suka adalah karakter mesinnya ini sih. Walaupun kita pakai knalpot standar seperti ini, suaranya itu bener-bener ngebas banget. Jadi orang juga bakal notice nih motor apaan gitu kan, kalau misalkan kita lagi di lampu merah atau di apa ya, pokoknya di jalan biasa lah gitu. Soalnya suaranya tuh agak khas motor ini. Dan yang gua rasakan adalah di joknya versi 1000 ini. Menurut gua joknya ini rada keras guys, dibandingkan sama versi 6,5. Nah, kalau versi 6,5 itu dia lebih empuk karakternya. Tapi ya gue juga kagak ngerti ya kenapa. Mungkin apa perasaan gua aja kali ya. Makanya gua rasa keras. Terus sama motif di jok versi 1000 ini berbeda ya, kayak lebih polos aja. Tapi kalau di versi gua tuh ada motifnya kayak bintik-bintik gitu, tapi kecil banget. Bukan bintik sih, kayak ada motifnya lah dibandingkan yang versi sini. Oke, jadi gua sekarang mau muter-muter di daerah Bekasian aja ya. Mengingat kembali motor ini odonya sangat rendah, hanya di bawah 1000 guys. Kita coba fitur cruise controlnya, fitur yang tidak terlalu berguna. Aduh, susah kalau dipakai di jalan raya seperti ini guys. Jadi tidak usah. Yang penting berfungsi ya cruise controlnya. Ya mungkin kalau emang kita touringnya jarak jauh gitu ya, apalagi kalau misalkan motor itu boleh masuk tol, ini sangat berguna banget. Enak lah. Jadi kita nggak perlu ngegas-ngegas lagi. Udah kayak fitur sih emang motor ini. Cuman satu aja yang kurang menurut gua adalah quick shifter. Nah, walaupun motor ini tahun 2022 belum ada quick shifter ya guys, jadi kayak kurang aja gitu. Kalau udah ada quick shifternya sih pasti bakal enak banget shifting gitu ya. Tapi yang gue rasain juga adalah getaran mesinnya nih bener-bener halus banget sih. Ya karena 4 silinder ya, 4 silinder 1000 cc ya gitu. Ini kalau udah diganti knalpot sih bakalan lebih enak lagi ya. Dan yang pastinya bakal ngebas banget suaranya. Kita narik dari gigi 4 aja, berasa sekali. Sama ini sih ya, gue biasa kalau pakai Versys tuh ya lagi jalan gitu ya, windshieldnya tuh bisa diatur secara manual dengan gue sendiri gitu. Tapi kalau di motor ini ya manual juga, tapi harus putar-muterin ini, ada semacam knopnya gitu, kita harus putar-putar dulu biar bisa kita atur tingginya mau seberapa kebutuhan tingginya ya. Jadi kita sambil nyobain sambil satmori ya, berhubung sekarang hari Sabtu, kita sambil satmori aja ya, sendiri-sendiri aja lah.
sambil nyobain ini. Aduh, bener sih versi 1000 nih. Tapi dibilang overpower ya overpower, tapi di satu sisi juga enak banget motor ini. Antara butuh dan tak butuh gitu. Ya mungkin kalau kalian calon pembeli motor ini banyak duitnya sih, ya oke banget sih, parah. Motor ini sangat worth it untuk dibeli. Oke, nanti mungkin di Sumarekon kita coba ya. KTRC akan gua matikan, kita coba tes seberapa puas motor ini. Ngisi mulu powernya cuy. Ya walaupun motor ini standar, tapi tetap ya feelnya tuh kita sama seperti bawa versi 6,5 ya. Berhubung gue udah punya versi 6,5 ya, ini yang gue rasakan. Tapi ya bedanya ini ya lebih bongsor aja sih bodinya. Oke, gue mau berhenti di depan sebentar. Gue mau coba nonaktifkan si KTRC-nya. Gantinya tuh kita pencet tombol KTRC-nya. Kalau udah, kita tekan yang lama lagi. Nah, udah. Ini udah off. Jadi tidak ada yang nahan lagi. Ini sih brutal ini ya kayaknya ya. Oke, kita coba bejek wheelie. Buset, 1000 cc gampang banget wheelie-nya cuy. Gila. Itu tinggi banget sih itu kalau gua rasa. Tapi gua nggak berani sih kalau wheelie tuh sambil nge-clutch. Ih, serem banget. Tapi wah, gokil sih. Motor ini the best banget deh. Ya, gua kalau banyak duit gue pengen nih motor upgrade lah ya ke 1000. Tapi ya belajar mensyukuri dulu deh. Kita punya versi 6,5 aja udah enak juga loh itu motor. Tapi lebih enak lagi ini. Oh, dia limit di 8.000 ya, 8.000 rpm. Dari gigi 2 juga sama loh. Seenteng itu tenaganya bener-bener ya. Wah. Oh iya, sama kebetulan motor ini juga ada 2 riding mode ya. Ada yang L sama F ya, low sama full. Nah, maksudnya full power ya sama low power. Ya udah tau lah kalian ya karakternya seperti apa. Kalau low ya ergonomis, tapi kalau full ya lebih ekstrim tenaganya. Dia kayak apa ya, ngebuka lah tenaganya tuh. Kalau misalkan kita mau bejek-bejek gitu. Ya kita muter lagi. Nah, jadi versi 1000 itu kalau di websitenya itu dijual kisaran 400 jutaan aja guys. Menurut gue itu adalah salah satu motor 1000 cc adventure yang sangat affordable banget. Cobalah kalau kita bandingkan sama BMW GS ya. Ya GS tapi hitungannya dia adventure, tapi menurut gue ya sama-sama cruiser gitu ya. Ya pasti mahal cuy. Bahkan bisa lebih di atas 500 juta. Tapi di Kawasaki itu bener-bener motor untuk kaum mendang-mending ya. Mau dapetin motor ini tuh udah enak banget loh. Nah, jadi motor ini available di Toko Moge Indonesia. Jadi kalau kalian emang berminat dengan motor ini, kalian bisa langsung aja kunjungi showroomnya Toko Moge Indonesia di Pondok Kelapa, atau kalian bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Buruan loh, unit ini cuma hanya satu aja di Toko Moge Indonesia. Apalagi odonya masih sangat low sekali. Ntar dulu gua masih belum bisa pungkiri sih sama tenaganya, ini bener-bener enak banget. Gile ngebuka banget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Kawasaki Versys 1000 tahun 2022 ini. Kesimpulannya adalah ini motor benar-benar enak banget ya, walaupun terlalu overpower. Terus dari raungan mesin, lain-lain, ini benar-benar apa ya, membuat kita euforianya itu apa ya, adrenalin lah ya, adrenalinnya tuh meningkat banget sih. Ya kalau udah dipakai ke Sumatera sih bakalan lebih jos lagi. Ya jadi kurang lebih seperti itu.
Ya, jadi seperti biasa kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video-video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!